وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang kami hormati, wabil khusus para penasihat masjid dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Muhajirin yang kami muliakan, beserta jamaah yang kami hormati. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah qiyamul lail, di antaranya sholat tarawih dan witir pada malam terakhir insyaallah tahun ini baik. Terakhir pada malam ini ya, insyaallah di panjang umur, diberikan kesehatan, kembali kita bertemukan pada Ramadan di tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan melaksanakan salat tarawih witir di malam yang terakhir di tahun ini. Insyaallah besok kita akan melaksanakan ibadah puasa yang ke-30. Mama no kira Bapak Ibu masih kuat tak? Masih sehat tak? Masih kuat? Kalau ditambah 30 hari lagi kuat tak? Kuat ya, 30 hari lagi ya? Jangan kalau bisa puasanya, cuma keutamaannya saja Ustaz yang ditambah. Kalau puasanya jadilah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada tahun ini. Insya Allah besok kita menggenapkan hitungan 30 hari, 1 bulan penuh. Walaupun ada yang 29, ada yang 30, tapi 1 bulan penuh namanya. Insya Allah kita besok akan menunaikan ibadah puasa yang terakhir dan menunaikan zakat fitrah bagi kita yang beragama Islam. Walaupun memang ada yang berpuasa, ada yang tidak, tapi diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi bagi orang yang berpuasa, zakat fitrah ini sangat penting dilakukan. Kita lihat mungkin tanda-tanda berakhirnya Ramadan ini sudah banyak. Walaupun tidak diumumkan oleh pemerintah, sudah jelas bakal berakhir. Kita lihat di mal-mal sudah berdesakan. Beli pakaian, beli makanan, beli kue. Sudah siap kan Bu? Untuk lebaran hari lusa kan? Ya kalau belum siap masih ada waktu besok. Borong lagi. Nah itu tanda-tanda. Sudah itu di jalan juga sudah padat merayap. Ada yang pulang kampung, ada yang kembali ke kota. Nah itu tanda-tandanya. Sudah banyak yang bikin kue di rumah. Itu tanda-tanda bahwasanya Ramadan akan berakhir dan Lebaran akan tiba. Itu tanda-tanda. Dan itu merupakan suatu ungkapan kegembiraan kita. Kata Rasulullah, 2 kebahagiaan orang yang berpuasa itu, satu dia bahagia saat dia berbuka. Berbuka itu ya berbuka setiap hari, bisa juga berbuka di akhir bulan Ramadan. Dan kebahagiaan yang kedua, tatkala ia berjumpa dengan Allah dengan membawa amal ibadah puasanya. Itu kebahagiaan. Boleh-boleh saja kita mengungkapkan kebahagiaan kita dengan bersukacita, mendatangi keluarga yang dari kota ke desa, dari desa ke kota. Itu suatu ungkapan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara kita. Anak mengunjungi orang tua,
Terkadang juga orang tua mengunjungi anak karena anak tidak bisa kemana-mana, mungkin dia kerja, itu biasa. Itu suatu ungkapan kebahagiaan. Kita bergembira karena 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Syukur Allah berikan kita kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa ini 1 bulan penuh dengan melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, bersedekah. Itu ibadah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Tidak menepis atau kemungkinan ada yang berpuasa di rumah sakit, tidak puasa. Yang tadinya haruslah hari raya masih di rumah sakit. Nah, ini suatu kebahagiaan bagi kita. Kita masih diberikan kesehatan, bisa berpuasa, bisa beriktikaf, bisa tarawih, bisa menyambut lebaran bersama keluarga. Ada yang lebarannya maaf, ada yang di penjara, ada yang di rumah sakit kan, ada yang di tempat kerja. Itu masing-masing mengalami apa yang dialami masing-masing. Jadi suatu kebahagiaan tersendiri. Boleh-boleh saja, namun jangan lupa itu merupakan suatu nikmat yang Allah berikan yang patut kita syukur, yang patut kita syukuri. Selama sebulan penuh kita berpuasa dan besok lusa kita akan merayakan kemenangan itu, kemenangan perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Begitu beratnya menahan emosi, menahan lapar haus, menahan dahaga, menahan amarah. Nah, itulah perjuangan melawan hawa nafsu diri pribadi. Dan merupakan suatu kebahagiaan kalau kita bisa menahan itu semua. Namun boleh kita menoleh ke belakang sedikit, berkaca atau bercermin dari perilaku sahabat Rasulullah dan para alim ulama terdahulu, para ulama salaf. Mereka bahagia bercampur dengan suka, dengan duka cita. Kenapa? Karena rasa dukanya mereka ini merasa bakal berpisah dengan Ramadan, dengan bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui sebelumnya sudah disampaikan para ustadz, di bulan Ramadan itu Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, setan dibelenggu. Semua kita bersemangat melaksanakan ibadah di bulan puasa. Kenapa? Karena itu merupakan suatu rahmat bagi kita semua. Dan ini di dalam bulan puasa juga Allah lipat gandakan pahala sunnah sama dengan pahala wajib, amalan wajib. Apalagi yang wajib, pahalanya berlipat ganda. Ini di bulan puasa. Cuma di bulan puasa yang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apabila kita mendapatkan itu, maka nilainya lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik, khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Bukan sama dengan 83 tahun, bukan, tapi lebih baik dari 83 tahun. Dan itu hanya di bulan suci Ramadan. Nah, ini setiap amal, setiap doa dikabulkan, setiap dosa kita mohon ampun Allah ampuni. Ini cuma di bulan Ramadan. Ini yang menjadi suatu pemikiran bagi para ulama terdahulu, dan ini mungkin menjadi introspeksi diri kita sendiri juga. Karena setiap tahun kita harus berusaha meningkat dari tahun yang kemarin ibadah kita. Keimanan kita harus meningkat, ibadah kita harus meningkat dari tahun kemarin. Karena ini kalau kita lebih baik dari tahun kemarin, dari hari ini, besok lebih baik dari hari ini, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau ibadah kita besok di luar bulan suci Ramadan ini sama dengan sebelum Ramadan, itu celaka. Celaka bagi kita, merugi kita. Karena ibadah kita di luar Ramadan, setelah Ramadan dan setelah Ramadan nanti, ibadah kita sama dengan sebelum Ramadan, itu rugi bagi kita. Jadi kita harus meningkatkan diri dengan didikan puasa ini, yang kita terbiasa ke masjid, semangatnya bukan main untuk melaksanakan ibadah di masjid. Kalau bisa, didikan Ramadan 1 bulan ini akan teraplikasi atau terrealisasi, akan continue di luar Ramadan. Jadi rajin ke masjid, karena kita selama 1 bulan penuh ini kita terbiasa ke masjid, langkah kita ringan,
berpikirnya enak di masjid, pahala lebih besar di masjid, berjamaah. Di luar Ramadan, nanti kalau bisa didikan Ramadan ini tetap kita pertahankan. Alangkah enaknya kalau setiap 5 waktu, minimal subuh, maghrib, dan isya, rame seperti ini. Enak, semangat. Semangat kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Nah ini, kalau bisa ini dipertahankan. Dan ini suatu hal yang sangat dikhawatirkan yang menjadi pemikiran para ulama-ulama terdahulu. Ramadan ini tidak akan pernah terulang dan tidak akan ada janji ke depan kita akan bertemu kembali. Ramadan di tahun depan pasti akan datang. Tapi apakah kita masih bertemu? Apakah masih ada umur? Apakah kita masih sehat? Ada umur tapi tidak sehat, tidak bisa juga beribadah. Jadi itu yang menjadi pemikiran para ulama terdahulu. Keutamaan-keutamaan yang ada di Ramadan ini, yang hanya di Ramadan ini Allah memberikan pengampunan, melipat gandakan pahala dan lain-lain sebagainya. Kemudian para ulama terdahulu juga dia berpikir dan ada rasa khawatir, apakah ibadah puasa 1 bulan yang telah saya lakukan ini, kata para ulama itu, diterima Allah? Adakah terpikir di antara kita 1 bulan kita berpuasa, 1 bulan kita bertilawah dalam bulan Ramadan ini, apakah akan diterima? Karena ibadah puasa ini sifatnya kan sir, rahasia, cuman Allah yang tahu dan diri kita. Orang kiri kanan nggak tahu kalau kita sedang berpuasa kan? Nah, kalau kita tidak bisa menjaga panca indera kita, itu mengurangi pahala puasa, bukan membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa. Nah itu secara tanpa kita sadari pahala puasa kita sudah kurang karena kita tidak mampu menjaga panca indera. Itu salah satu saja. Belum lagi hawa nafsu, amarah, emosi, mungkin kan kesel atau ghibah, menggunjing orang lain, itu mengurangi pahala puasa. Dan ini menjadi bahan pemikiran para ulama terdahulu. Apakah puasa saya ini bisa diterima? Maka mereka di akhir Ramadan tidak langsung berdoa, ya Allah pertemuan aku kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Belum. 6 bulan ke depan mereka masih berpikir, berdoa, Allahumma taqabbal siyamana, ya Allah terimalah pahala puasa kami. 6 bulan ke depan mereka masih berpikir seperti itu. Terima sholat kami, terima tilawah kami, terimalah amalan di bulan Ramadan kami. Itu pemikiran mereka. Dan 6 bulan setelah itu baru mereka berdoa, ya Allah pertemukan kami kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Nah, ini bedanya dengan kita. Kalau kita begitu selesai langsung doa, ya Allah temukan kembali. Tidak berpikir lagi gitu nih, yang kita lakukan tadi itu diterima tidak oleh Allah. Tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan yang kita lakukan ibadah selama 1 bulan ini semata-mata mengharap kepada Allah, mudah-mudahan pahala puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini menjadi bahan pemikiran kita. 2 hal itu mari tanamkan dalam hati kita. Jangan terlalu senang, gembira, tapi berpikir juga apakah amal ibadah yang kita lakukan yang diterima Allah, dan keutamaan-keutamaan ini apa akan terulang kembali di masa depan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang. Nah, kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Besok kita akan membagikan zakat fitrah sebagaimana yang disampaikan oleh panitia VZ tadi. Zakat fitrah ini penting karena pahala puasa kita ini berada di tengah. Langit tidak nyampe, dari bawah sudah naik. Ibarat seperti itu. Jadi dengan zakat fitrah maka pahala puasa kita ini akan terangkat. Jadi jangan sampai lupa zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan sebelum sholat. Kalau sudah dilaksanakan setelah sholat, bukan lagi zakat fitrah namanya, seperti sedekah pada umumnya. Artinya kita tidak melaksanakan perintah untuk membayarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, mari kita tunaikan zakat fitrah ini besok, agar panitia bisa membagikan. Kalaupun memang tidak sempat, silakan dibagikan sendiri, karena panitia punya limit waktu, jam 2 harus sudah dibagikan semua. Itu himbauan dari kami pengurus masjid. Atas segala kekurangan selama 1 bulan ini kami mohon dimaafkan, kepada Allah kami mohon ampun.
itulah mungkin kehilapan kami, banyak kekurangannya, dan terima kasih atas support dan bantuan serta sumbangsi saran dan material kepada masjid ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi amanah bagi kami agar untuk berbuat lebih baik lagi ke depan. Dan mudah-mudahan akan menjadi bahan renungan kita bersama. Apa yang telah kita nafkahkan atau kita infakkan untuk masjid ini, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sebagai penutup, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Pada waktunya nanti kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.